Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anggraini dengan NIM 21042094. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas salah satu mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan judul yaitu tentang Tanah Negara dan Hak Ulayat. Nah, di sini apa itu definisi tanah negara? Tanah negara adalah tanah yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Tanah negara tidak dapat diperoleh hak milik atau hak penggunaan oleh individu atau badan hukum. Tanah negara dapat digunakan untuk berbagai keperluan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pengelolaan tanah negara dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga tertentu seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kemudian definisi hak ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat atas tanah yang tidak termasuk dalam kategori tanah negara, tanah milik negara, tanah hak milik, dan tanah hak penggunaan. Hak ulayat ini mencakup tanah yang tidak memiliki pemilik tertentu atau tanah yang tidak terdaftar dalam sistem pendaftaran tanah. Hak ulayat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan nasional. Kemudian selanjutnya apa subjek hak ulayat? Menurut Budi Harsono, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama. Kemudian yang kedua, masyarakat hukum adat genealogik disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah tertentu. Nah, ada 4 objek hak ulayat. Yang pertama ada tanah atau dataran, yang kedua ada air, yang ketiga tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, dan yang keempat ada binatang liar. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai res nullius, itu umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya. Yang punya hak ulayat bukan orang seorang. Selanjutnya mengenai ketentuan hak ulayat dalam UU Pokok Agraria. Kedudukan hak ulayat dalam UU Pokok Agraria ditentukan dalam pasal 3, yaitu dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, namun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Baiklah, sekian presentasi mengenai materi tersebut. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.